Ya, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Andri yang ada di Tasikmalaya. Ya. Saya mau tanya Pak, apakah Bapak menerima ikan gabus dari tangkapan liar atau menerima ikan gabus dari hasil budidaya, tetapi bibitnya bukan dari tempatnya Bapak? Kan yang saya tahu kalau bibitnya dari Bapak sudah pasti Bapak bersedia memberi hasil panennya. Nah, kalau bibitnya bukan dari Bapak bagaimana Pak? Semisal saya punya indukan dari alam, kemudian saya pijahkan berhasil, saya budidayakan. Sekian dulu Pak, semoga Bapak berkenan menjawabnya ya. Jadi dari Pak Andri yang ada di Tasikmalaya, selama ini pun kita tidak membatasi sebetulnya, tidak membatasi untuk hasil panen daripada peternak. Karena memang sebetulnya prioritas kepada bibit yang dari kami ini adalah ingin membangun sebuah kemitraan yang berkesinambungan. Ya, biasanya kalau ikan itu ngambil dari sini, mereka akan konsultasinya ke sini lagi. Terjadi masalah apa-apa, larinya ke sini juga, gitu kan biasanya. Nah, dan di sini terjadi sebuah sistem kemitraan yang sudah berlangsung lama. Benih itu dari sini kembali ke sini. Bahkan saat panen pun bisa kembali lagi ke peternak. Ya, contoh misalkan, ada peternak yang mereka cenderung membeli benih yang sudah besar. Pak, saya beli yang kiloan aja hasil panen dari peternak usia 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan. Sekilo misalnya isi 5, 6, 7, 8. Dibesarkan lagi menjadi sekilo isi 1 atau 2. Kalau benihnya itu jelas dari tempat kami bisa memastikan dan berani melepas benih itu untuk dibesarkan lagi. Tetapi kalau kita nggak pernah melihat induknya, di luaran kan kebanyakan orang mencari benih dari alam, nangkap liar. Kita tidak berani melepaskan. Ya kalau memang benih ini masih besar-besar. Kalau enggak, ya karena banyak di luar juga yang telepon ke saya, Pak, saya sudah piara 8 bulan kok cuman baru 1 jempol. Nah, ini kira-kira masih bisa besar enggak? Kita enggak tahu. Karena apa? Dulu benihnya menangkap dari alam. Ya, jadi kalau misalkan Pak Andri bisa menyediakan benih yang betul-betul kualitas, induknya betul-betul terjamin, dari benihnya juga kami akan bisa untuk mengambilnya. Tetapi bisa dipastikan di sini kita bisnis apa adanya, kejujuran yang kita harus tanamkan bahwa induk ini benar-benar anaknya ini. Jadi pada saat dibesarkan ke petani, kita tidak akan terjadi kekecewaan yang beruntun dari petani kecewa kepada kami kecewa kepada Bapak. Karena apa? Benih yang Bapak berikan kepada kami saat dipanen itu benih yang tidak berkualitas. Jadi di sini bisa Pak, jadi nggak masalah. Yang penting Bapak berani menjamin bahwa di indukan Bapak sudah dewasa, kemudian benih yang dihasilkan berkualitas. Itu. Jadi masalah panen nggak masalah. Kemudian kita membatasi juga, kenapa kok hanya benih yang dari sini yang panen kita beli? Kita tahu di mana kita mengantar benih. Kita tahu di mana orang itu menebar benih. Karena memang kita basicnya di pengolahan ekstrak maupun minyak, kita tidak sembarangan menerima ikan. Walaupun dengan harga murah sekalipun kita belum tentu akan membeli kalau ikan itu tidak dibudidaya dengan cara yang baik. Ya, misalkan ada orang nawari ikan murah, ya, harga di bawah standar. Belum tentu kita juga akan membelinya. Karena apa? Kita lihat dulu kronologisnya. Dulu budidayanya seperti apa. Ya, jangan-jangan dia pembesaran dengan menggunakan WC cemplung, tongkrong, di atas kolam ada WC-nya. Nah, itu juga banyak terjadi karena memang kita sering survei ke lapangan. Kenyataan seperti itulah yang kita temui di lapangan. Nah, ikan seperti itu tidak layak untuk kami beli. Karena memang kita pengolahan ekstrak ikan betul-betul harus dibudidayakan dengan cara yang baik. Ya, oke ya Pak Andri, itu jawaban dari saya. Semoga nanti bisa dilakukan dengan budidaya yang baik kalau ingin ikannya diterima oleh kami. Ya. Kemudian dari siapa ini, nggak ada namanya. Saya dari Kalimantan Timur mau bertanya Pak, saya mencoba pelihara ikan gabus di kolam terpal. Bibit dari alam Pak, sudah mau makan pelet, tapi kenapa yang besar hanya 2 ekor Pak? Yang lainnya tidak membesar, umur ikan sudah sekitar 5 bulan. Apakah ada faktor yang membuat hanya 2 ekor ikan yang membesar, sedangkan yang lain tidak bisa besar Pak? Saya beri pakan menggunakan PF 1000. Sama saya pakan racian dari anakan ikan.
Jadi kalau misalkan Bapak nangkap dari alam, kemudian kok yang dipelihara 5 bulan kok cuma 2 yang besar, kita juga pertama memang dari sisi benih harus selektif Pak. Jadi tidak semua benih dari alam bisa kita ambil kemudian kita besarkan. Kalau memang induknya tidak besar, juga sulit untuk mendapatkan hasil pembesaran yang maksimal. Ya, kemudian dari sisi pakan Pak, kalau memang Bapak menggunakan pakan pelet, itu ngajarinya lebih dini sehingga pada saat nanti pembesaran makan peletnya menjadi rakus, jadi dia betul-betul semangat sekali. Dan pemberian makan yang merata itu juga penting agar hasil pembesarannya bisa maksimal. Jadi ngasih makan sehari 4-5 kali. Betul-betul ikannya mau makan. Karena kalau pembesaran benih yang didapat dari alam, ikan gabus makan pelet itu tidak serta-merta begitu dikasih dia mau makan pelet. Itu tergantung dari si empunya ikan dulu untuk ngajarinya. Kalau ngajarinya bener kemudian bagus, pasti semuanya makannya merata. Tapi kalau hasilnya itu belum waktunya makan pelet, sudah diberi makan pelet, nah itu pasti ikan itu ada yang makannya itu tidak begitu berselera, tetapi tetap hidup dia. Hanya saja pertumbuhannya nanti lambat. Ya, berikutnya pertanyaan dari ini nggak ada. Dari Bapak Yusuf yang ada di Bekasi. Ya, mau tanya Pak, masih ada kan pelatihan ikan gabus nggak? Ya, kalau ada saya kapan-kapan mau ke rumah Bapak. Ya, saya dari Bekasi mau belajar budidaya ikan gabus Pak. Terima kasih. Untuk Pak Yusuf yang ada di Bekasi saat ini Pak, belum ada pelatihan ikan gabus. Masih masa pandemi corona ya, nanti kalau memang sudah ada pasti akan kita infokan di media sosial. Oke, berikutnya dari Pak Arif yang ada di nggak ada ya, nggak ada alamatnya. Pak Arif gitu aja. Saya selalu lihat YouTube-nya Bapak ya, ingin sekali main ke rumah Bapak, ingin tahu banyak tentang budidaya ikan gabus. Tapi sekarang saya masih di Jepang, ini di luar negeri. Jadi ingin tanya sedikit Pak, apa ada media khusus untuk air atau aplikasi apa yang dimaksudkan ke kolam sebelum memasukkan bibit? Karena saya dulu budidaya ikan gurame banyak aplikasi yang digunakan dan di YouTube Bapak katakan bahwa harga albumin 10 mili lebih dari 1 juta. Kenapa Pak harga kapsul di jualan pasaran harganya 200 ribuan, itu pun dapat banyak kapsul? Terima kasih Pak. Untuk Pak Arif Pak ya, jadi kalau bicara masalah teknis budidaya, memang kita sudah banyak melakukan trial dan percobaan selama sebelum saya membudidayakan ikan gabus. Cara yang paling bagus setelah kita adakan percobaan adalah tidak menggunakan aplikasi apapun Pak. Jadi cukup air diendapkan saja, kemudian benih bisa langsung dimasukkan. Berkaitan dengan masalah albumin, memang untuk pengolahan minyak itu ya, jadi bisa search di internet. Ya, untuk pengolahan minyak itu beda dengan pengolahan ekstrak ya. Kemudian juga untuk bisa menjual minyak itu tidak semudah untuk menjual ekstrak. Ya. Proses perizinan untuk pengolahan minyak saja sampai nanti keluar lisensi untuk bisa menjual saja itu lebih rumit, lebih lama prosesnya dibanding dengan yang ekstrak. Ya, kemudian ekstrak yang ada di pasaran itu banyak sekali. Harganya lebih murah, tetapi dari sisi kualitas itu Bapak bisa cek sendirilah ya. Karena apa? Sekarang ada orang yang membuat ekstrak, dia hanya rumahan saja. Ya maaf, dia hanya industri rumahan. Kemudian dia bisa memproduksi ekstrak dalam jumlah besar, padahal dia tidak punya bahan baku atau bahan bakunya terbatas sekali. Ya, saya sudah keliling terutama di Pulau Jawa ini ya, untuk orang-orang yang melakukan pengolahan ekstrak ya, walaupun mungkin mereka kadang nggak kenal saya. Ya. Kadang saya juga menyamar untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang pengolahan yang mereka lakukan. Kadang mereka melakukan pengolahan ini, mereka nggak punya bahan baku. Lah, sekarang logika, kalau mereka nggak punya bahan baku, hanya mendapatkan misalkan beli ngeteng lah. Ngeteng itu beli 20 kilo diolah, beli 50 kilo diolah, beli 100 kilo diolah. Ya, kemudian ikannya pun kualitasnya asal sembarang di pasar dibeli, ikan mati dibeli.
Nah, kalau itu sudah beredar di masyarakat, kita tidak akan pernah tahu mana kualitas albumin yang bagus, ekstrak yang bagus atau tidak. Ada yang betul-betul ekstrak, ada yang betul-betul dicampurkan antara daging dan ekstraknya. Ada yang berupa ekstrak betulan, ada yang berupa daging giling. Jadi di sini Pak, perlu dicermati. Nah, itu butuh penelitian Pak kalau pengen jelas. Produk-produk itu dibeli, diteliti. Ketahuan Pak, mana yang hasilnya betul-betul ekstrak albumin ikan gabus. Makanya di sini ada orang jual bervariasi harganya, ada yang murah, ada yang cuma 50.000, ada yang 60.000. Ya, sudah dapat 50 kasul. Nah, di situ Pak, ya jadi itu kembali lagi kepada si pengolah. Saya katakan tentunya kita di sini mengolah ekstrak, kita memang dari awal sudah adalah pembudidaya ikan gabus. Bahan baku kita melimpah. Kita mau ngolah berapapun kita bisa lakukan. Jadi kita nggak akan pernah mencampurkan dari kualitas-kualitas bahan ini dengan bahan-bahan yang tidak baik. Tidak mungkin ada campurannya, kualitasnya betul-betul terjamin. Dan formulatornya saya sendiri Pak, karyawan tidak akan pernah tahu Pak. Saya formulatornya yang menjaga kualitas betul-betul ekstrak ini betul-betul terjamin. Tidak ada campuran kimia apapun, tidak ada campuran agar lebih banyak, tidak ada. Jadi makanya di sini Pak, kita menjamin kualitas dari albumin yang kita olah. Itu yang perlu Bapak ketahui bahwa harga di sini memang lebih mahal dibanding yang tempat lain. Tetapi saya berani katakan, silakan produk yang ada di pasaran itu bongkar semuanya, trail kan Bapak menjadi seorang peneliti misalkan, bawa ke lab. Dari puluhan produk itu bongkar satu kapsulnya semua nanti diketahuan Pak. Ya, ekstraknya seperti apa. Itu ekstrak atau daging giling ketahuan ya. Oke Pak, itu jawaban dari saya.